Ya, selamat datang. Luar biasa kawan-kawannya. Sebelum saya mulai, PLN Tax ini apa istilahnya berbicara ya. Lawan dari berbicara apa? Mendengarkan. Bahkan kita nggak ada yang mendengar. Paling ada 15 atau 20% saja yang mendengarkan. Baik, mohon perhatiannya supaya masuk ke sekalian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dari panitia Project dan PLN dan rekan-rekan yang turut hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya mungkin sebagian sudah tahu, baru belum ya, Rama Wahyudi 81050332N itu saya. Saya sudah dipercayakan di asisten manajer kontak center bidang niaga dan pelayanan pelanggan. Mungkin pada tahu ya, kontak center itu struktur organisasi yang baru November 2018 kemarin mengelola semua laporan dan kegiatan keseluruhan dan kabupaten. Baik, langsung ke acara. Stromobel, dari mana awalnya saya mendapat ide ini? Memang kita harus ke lapangan dulu ya, ke lapangan, terjun ke lapangan, bekerja. Setelah itu baru tahu kita apa ide-ide untuk memudahkan si pelanggan. Jadi ceritanya probing udah pada tahu semua ya. Kayaknya income itu setidaknya udah tahu. Probing adalah mencari potensi-potensi pelanggan ataupun peningkatan KWH. Jadi banyak ya apa yang di probing, baik itu pelanggan baru ataupun pelanggan multiguna ataupun mengarah dari pelanggan reguler ke pelanggan premium. Di sini rencana saya akan menaikkan rupiah dan KWH pendapatan dengan penawaran tarif khusus, atau itu semacam multiguna, memanfaatkan beca atau sepeda motor SPLU box. Jadi istilahnya nanti ada sepeda motor di belakangnya dibuatkan box. Saya udah rencana ingin gambar juga akan jadi gitu. Mungkin bisa dikembangkan lagi sama kawan-kawan kita ya. Siapa yang mau? Di sini ada 3 kita tuangkan. Kita lihat dulu perkembangan proyek pemerintah ya, untuk pembangkitan 35.000 MW itu dari SDM tentang pengesahan rencana usaha penyediaan listrik dari 2015 sampai 2024. Estimasi naik itu sebesar 8,7% per tahun. Nah ini permasalahannya apa nih? Pembangkit kita besar, sedangkan penjualan nanti nggak tahu kemana. Nah, itulah timbulnya. Bagaimana kita ke depan menjualkan listrik ini sebanding dengan pembangkit yang sudah dicanangkan. Yang kedua, mesti ingat kan kata Pak Dirut kita sampai kapan PLN ini ada. Itu pada Pak Sofyan Basir di forum bisnis dan digelar di auditorium PLN kantor pusat. Yang ketiga, kebutuhan listrik sesaat bagi penjual musiman, penggunaan genset yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini kita dapatkan waktu kita ke lapangan. Banyak pedagang-pedagang musiman ataupun di tempat-tempat wisata ini menggunakan genset mereka. Ada es krim, ada yang buat semacam modding, blender. Kenapa nggak ke situ gitu? Bukan istilahnya kalau kita lihat dari lingkungan pun nggak baik. Selanjutnya yang mungkin akan tertambah lowongan atau tambah pekerjaan bagi para jasa angkutan mobil. Nah ini berarti rencana akan ke depan kalau memang ada yang mau bergabung. Ini kita jadikan kayak semacam Grab, itu semacam Gojek, itu bisa kita
kerjasama untuk marketingnya. Nah, ini kita lihat ya tren pertumbuhan kumulatif penjualan wilayah Aceh dari tahun ke tahun. Alhamdulillah kita tidak terlalu jauh ya, untuk 2018, 2019 sampai Februari dapat data ya, tidak ada yang tidak terlalu jauh. Dan 2016 kan cukup tinggi persentase penjualannya. Kita lihat ini potret rupiah Auya pelanggan dari tahun ke tahun, ya kan? Targetnya itu sebesar 988 rupiah per KWH. Jadi masyarakat kita posisinya ya, cuma bulan Mei aja yang menurun, dan yang tahun yang lalu jauh dari di bawah target. Inilah tantangan kita. Nah, peluang di sini istilah tadi profit ya. Tahunya itu ya saat kita turun ke pelanggan. Inilah peluang-peluang kita ya. Ada buat food ya, istilahnya di sini nanti ada kopi espresso, tinggal di mana-mana aja. Itulah masalahnya kalau genset mereka. Ini lagi seperti es krim. Es krim itu ada genset sampingnya. Nah ini istilahnya sap-sap keliling. Mereka juga menggunakan genset. Mereka juga menggunakan genset. Jadi merasa tidak nyaman bagi pelanggan apabila membayar baik sap-sap keliling atau sip keliling mendengarkan suara genset, apalagi polusi udaranya. Ini double mereka nih, di satu tempat di simpang, istilahnya di simpang titik api, satu lagi di depan Besi Raya, di Kursi Bay. Nah, disitulah masalahnya. Langsung kita arahkan ya SPU yang tidak proaktif, kita arahkan ke situ. Saya yakin di unit Bapak Ibu masih ada SPLU yang belum berpotensi. Ada dua cara. Satu lagi kita arahkan ke tempat-tempat yang memang ada potensinya. Yang kedua, kita arahkan pelanggan-pelanggan itu ke tempat SPLU yang ada. Kita buat spanduk ataupun banner. Dan selanjutnya ini baru terpikir konstruksi awal perumahan atau toko. Secara pasang baru apa sekarang? Ini baik tahu. Secara pasang baru itu SLO harus ada, ya kan? Istilahnya harus ada bersih. Sedangkan yang masa konstruksi itu belum terbangun, bangunan belum terbangun dan istilahnya instalasi listriknya belum terbangun 100%. Sehingga memotong rapi, membuat lain-lain itu kan membutuhkan listrik. Masalahnya kita tawarkan istilahnya strum berjalan ini, strum mobil. Nah, jadi rencana saya pikir tadi membuat suatu gambar, gitu kan? Membuat dan desain suatu sistem box sepeda motor atau becak yang diisikan nanti 10 meter. Dalam box itu nanti diisikan 10 meter. Dan meter itu sudah dirancang taat dari air atau matahari untuk kita tempatkan ke pelanggan. Di situ nanti bisa kita buat makannya mau 3 hari, 7 hari, kita buat paket layanan khususnya. Selanjutnya menaikkan nilai penjualan dan kinerja rupiah berat dengan metode pasar penjualan paket listrik multi atau premium. Nah, di situ kita sampaikan juga ada kalau mau tidak mati itu ataupun dia nanti disuplai dari 2 trafo, kita kasihkan layanan premium. Selanjutnya mungkin idenya menciptakan solusi kemudahan bagi yang membutuhkan listrik secara sesaat dengan waktu tertentu dan di mana saja yang mendekati jaringan listrik. Ya pastinya kalau tanpa dekat dengan listrik kan butuh
biaya investasi yang besar, butuh kabel yang terlalu panjang. Lanjutnya, menambah lowongan kerja dan pertumbuhan bisnis bagi masyarakat sekitar dengan mengelola perangkat dan transaksi jual beli listrik, yaitu dengan pelanggan TPPO. Jadi di sini maksudnya menambah lowongan kerja bagi masyarakat sekitar itu kan dia bisa jual PPOB, ataupun nanti si sepeda motor yang sudah dilengkapi fungsi kita buat kerjasama. Di situ juga dia membawa BBM sekarang sudah banyak, ya kan? Dengan HP sudah ada printer Bluetooth, langsung bisa jual beli di lapangan. Nah, di sini simpulan yang dapat saya sampaikan, pertama dapat menciptakan kawasan pasar atau wisata yang peralatan masak menggunakan listrik seperti makanan atau minuman akan diarahkan menggunakan peralatan yang menggunakan energi listrik, contoh seperti kompor induksi, deep fryer, ataupun blender. Nah, deep fryer ini unik juga nih. Bapak dan Ibu pernah lihat ayam ini nggak? Ayam KFC gitu, yang jualannya di gerobak-gerobak gitu. Nah, itu kan menggunakan kompor gas. Kita arahkan sekarang ada juga deep fryer yang sudah siap, dia tinggal setel. Soal listrik tinggal setel mau berapa derajat, apa 200 derajat ataupun 150 derajat. Itu ada ayam-ayam yang tertentu memang sudah matang, dan kalau masak tadi pun tidak bagus. Kalau menggunakan gas kan kita nggak tahu berapa derajatnya, berapa derajatnya kematangannya. Jadi sudah ada deep fryer yang menggunakan listrik ya. Yang kedua, itu dapat menambah peluang kerja di pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis bagi masyarakat sekitar dengan mengelola perangkat dan transaksi jual beli listrik itu dengan tanggal atau paket listrik multiguna. Itu kita buatkan paket 3 hari 4 jam kita buat paketnya, yang perkiraan berapa daya yang dibutuhkan. Watt atau 3.200 Selanjutnya dapat mendukung suasana lokasi wisata atau pasar yang sehat dan bebas polusi, asap dan kebisingan di sekitar wisata. Inilah maunya kita ada semacam kerjasama sama pemkot setempat untuk tempat wisata yang rendahkan kita semacam asap dari genset ataupun kebisingan dari genset itu sendiri. Ini rekomendasi untuk ke depan, karena dia sistemnya paket, setidaknya ada semacam regulasi semacam proses layanan kebutuhan listrik itu tanpa mesin dan waktu tertentu. Seperti kita menggunakan sepeda motor beca yang ditempatkan beberapa box SPLU yang bisa